بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di malam Jumat, malam yang ke-21 ya, di bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini, Masjid Darul Hikmah, untuk sama-sama melaksanakan solat secara berjamaah, solat maghrib dan insyaallah solat isya. Kemudian sebagaimana biasanya kita memanfaatkan malam Jumat ini antara maghrib dan isya dengan memperbanyak salawat kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW lewat kajian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang diriwayatkan secara bersama oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, dan dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Nisaburi rahimahullahu ta'ala. Keduanya adalah imam dalam bidang hadis, dan hadis yang diriwayatkan oleh keduanya adalah hadis yang memiliki derajat kesahihan yang paling tinggi. Jemaah sekalian, kita mengingatkan ya dalam pertemuan ini bahwa wasilah untuk memperbanyak, atau di antara wasilah memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, sebagaimana kata ulama kita yang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dan Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dan Siddiq Hasan Khan dan sekian banyak para ulama kita, adalah dengan sering membaca, menelaah, mendengarkan dan menulis hadis-hadis Nabi SAW. Karena setiap kita melewati namanya, kita senantiasa bersalawat kepada beliau SAW. Apatah lagi di malam Jumat dan di hari Jumat, waktu yang paling dianjurkan untuk memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Dan tidak boleh dan tidak patut, tidak pantas kita jemu, kita bosan mengulang-ulangi salawat kepada beliau, karena inilah letak kemuliaan dan besar pahalanya dari para penuntut ilmu hadis ketika seringnya menyebut nama Nabi Allah Muhammad SAW, lalu mereka bersalawat kepada beliau SAW. Hadirin sekalian, pada pekan lalu, malam Jumat yang lalu, ya sepekan kita libur kajian kita dalam rangka Idul Adha, ya, artinya kesibukan kita dalam beridul Adha. Masing-masing mungkin punya kegiatan, punya acara. Kan itu sepekan kita liburkan kegiatan-kegiatan taklim kita, termasuk di malam Jumat ini.
Namun di malam Jumat sebelumnya kita sudah menyelesaikan satu bab atau menyelesaikan bab tentang tawaf ifadah di hari kurban, dan satu bab lagi, ya, satu bab lagi. Dan ya, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab tentang haji, ya, walaupun jamaah haji sudah pada pulang, ya, dan tidak tersisa ya jamaah haji, atau masih ada kloter yang belum balik, mungkin masih ada ya sebagian, namun sudah pada selesai, ya, sudah selesai mengerjakan ibadah haji. Namun kita tetap melanjutkan kajian kita karena memang kita membahas hadis-hadis tentang haji ini kebetulan tanda kutip, ya, kebetulan tanda kutip, artinya memang ini giliran pembahasannya, bukan karena banyak orang yang, atau bukan karena musim haji, ya, tapi memang inilah batasan pembahasan kita dalam kitab ini adalah pembahasan dalam kitab haji, dan boleh jadi kita bahas ini sampai haji tahun depan, ya, boleh jadi, tapi mungkin tidak, insyaallah, ya. Masih ada beberapa hadis-hadis, ya, dalam kitab tentang haji ini yang kita akan bahas, dan malam ini insyaallah kita akan membahas tentang dua bab, ya, dua hadis. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita mau merujak sedikit, ya, sedikit saja, karena tadi kita bahas, kita sebutkan bahwa pada pembahasan kita yang lalu kita membahas dua bab. Bab tentang istihbab tawafil ifadah yaum an-nahr, dan bab setelahnya. Pertanyaan, apa yang dimaksudkan bab setelahnya? Bab apa itu? Apa bab yang paling terakhir kita bahas pada pertemuan kita yang lalu? Tafadhal. Biduni jaizah. Tidak ada yang mau jawab kalau biduni jaizah. Abrar, tafadhal. Hah? Rahmat. Bab tentang apa yang terakhir kita bahas? Bismillah. Bab orang yang mencukur oleh sesat. Orang yang menyembelih, Ya. sebelum melempar jumroh. Kenapa? Babnya Ustaz. Apa? Atau ini saya, antum jawab, ya. Bab sebelumnya, artinya sebelum ini adalah bab istihbab tawafil ifadah yaumun nahr. Apa hukum tawafil ifadah? Sebenarnya tawaf ifadah itu apa hukumnya dalam ibadah haji? Jaiz, jaiz. Apa? Boleh? Masya Allah, boleh, iya. Boleh, iya boleh, tapi hukumnya apa? Sunnahkah, wajibkah, rukunkah, makruhkah, atau apa?
Ikhwat tadrib ada yang jawab? Ikhwat tadrib. Fadal. Sunnah, tawaf ifadah. Sunnah. Artinya kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Artinya tidak berdosa. Ya. Berapa ada jenis tawaf berapa? Tawaf dalam rangkaian ibadah haji ada berapa? Betul. 3. Tawaf kedatangan. Apa namanya? Tawaf al-qudum. Lalu tawaf ifadah. Kemudian tawaf wada'. Apa yang paling penting di antara 3 itu? Tawaf ifadah. Jadi hukumnya apa? Wajib. Kenapa di sini Imam Nawawi mengatakan istihbab, sunnah? Disunahkannya Ustaz, pakai mic. Pakai mic. disunahkan dilakukan pada hari ke-10 pada hari kurban. Masya Allah, disunnahkan dikerjakan pada hari kurban. Ya, itu yang afdolnya maksudnya. Tapi hukumnya sendiri dia wajib. Ya. Dan berarti boleh kapan? Kalau boleh setelahnya. Sebelumnya tidak boleh. Nah, ahsan. Antum tadi berdoa? Hah? Bukan. Oh. Tamana itu annaka min tadi berdoa, ya. Sebagai perwakilan dari tadi berdoa, ya. Jangan sampai yang lain pada menjawab, ikhwat tadi berdoa tidak ada yang menjawab, ya. Pertanyaan yang terakhir. Kalau itu bab yang terakhir, apa yang kita bahas? Akhuna al-muazzin wal imam ahyanan. Nah. Apa bab terakhir yang kita bahas? Di mana? Oh ya. Iya. Nah, ahsan. Bagus. Baik, kita lanjutkan ya. Babu wujubil al-mabit bimina. Mana mic? Ya. Iqra ya. Ya biasanya kita enggak, biasanya kami langsung baca, tapi coba baca. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab wujubul mabit bimina layali ayyamit tashriq wa tarkhisu fi tarkihi li ahli saqayah. Hadis Abdullah ibn Umar qala ista'zana al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makkah layali mina min ajli saqayatihi fa adhina lahu. Min ajli siqayatihi fa adhina lahu. Ya. Baik, bab yang pertama kita bahas malam ini, bab yang diberi judul oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, mengutip dari Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bab wujubi al-mabit bimina, bab tentang wajibnya mabit di Mina layali ayyamit tasyriq, pada malam-malam di hari-hari tasyriq, wa tarkhis, dan adanya keringanan fi tarkihi, untuk tidak mabit, li ahli siqayah, bagi yang bertugas untuk memberikan minum. Hadisnya satu dalam bab ini, hadis yang ke-828 tadi sudah dibacakan, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ista'zanal Abbasu ibnu Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yabita bi Makkah, untuk mabit di Mekah saja, tidak di Mina. Layaliya Mina, pada malam-malam Mina, min ajli siqayatihi, disebabkan beliau ingin memberikan minum kepada orang-orang yang ada di Baitullahil Haram. Fa azina lahu, maka Nabi SAW memberikan izin kepada beliau. Ya, ini bab pertama yang kita bahas. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis ini. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan wajibnya mabit di Mina pada malam-malam hari-hari tasyrik. Maksudnya di malam ke-11, malam ke-12 dan malam ke-13. Ya, jadi hari-hari tasyrik artinya hari-hari 3 hari setelah hari kurban, ya 3 hari setelah hari kurban. Dan dia dinamakan sebagai hari tasyrik karena pada saat itu orang-orang pada menjemur dan mengeringkan daging-daging mereka, ya agar bisa awet dan bisa dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama, ya. Dikeringkan, ya, di bawah terik matahari, ya, dikatakan hari-hari untuk menjemur daging-daging mereka, daging-daging sembelihan maksudnya, untuk didendeng, ya. Kalau hari ini hari-hari tasyrik, mungkin orang tidak lagi melakukan yang seperti ini. Biasanya orang justru mendinginkan, ya, mengeskan, ya, simpan di lemari es, simpan di kulkas untuk lebih awet dagingnya. Tapi tetap dikenal dengan ayyamut tasyrik, ya, begitu dikenal pada saat itu penamaannya, dan terus dipakai penamaan itu walaupun hari ini mungkin sudah jarang kita lihat hal tersebut. Dan dia juga dikenal dengan ayyamu Mina, hari-hari Mina. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat, termasuk dalam riwayat kita ini, hadis kita ini. Dia disebut sebagai hari-hari Mina, ayyamu Mina, karena memang hari-hari itu jamaah haji domisilinya, keberadaan mereka di Mina, bukan di tempat yang lain, kecuali bagi mereka yang ada keringanannya, ada tugas khususnya. Dan di sini Imam Nawawi langsung menetapkan bahwa hukumnya wajib. Nah, ini mazhab, ya, dari Imam Nawawi, dan ini mazhab resmi dari mazhab Syafi'i rahimahullah. Bahkan ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa mabit di Mina pada hari-hari tasyrik adalah wajib, ya, wajib, kecuali pendapat dari Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan mazhabnya. Apa wajib istidlalnya nanti akan kita sebutkan. Dan tarkhis, adanya rukhsah, keringanan untuk tidak mabit di Mina bagi yang ditugaskan li ahli siqayah. Siqayah artinya memberikan minum, ya, saqa yasqi siqayah, dan memberikan minum tentu saja pada masa itu dan hingga hari ini. Memberikan minum di antara amal-amal yang paling soleh. Bahkan memang secara umum, bukan cuma di Mekah dan Madinah, dan bukan cuma pada hari-hari haji, secara umum di antara amalan yang paling mulia adalah memberikan minum, ya, memberikan minum kepada orang yang membutuhkannya. Makanya ketika Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang kira-kira paling bagus dia lakukan untuk ibunya, bersedekah atas nama ummiyah yang sudah meninggal dunia, maka direkomendasikan memberikan minum, ya, karena memberikan minum di antara amalan-amalan yang paling mulia. Dan jika saja memberikan minum anjing seorang bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi kalau dia memberikan minum kepada manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan yang sangat diperlukan, apatah lagi umumnya
haji itu dilaksanakan dalam suasana yang panas, umumnya seperti itu, ya. Suasana yang sangat panas di sana, ya. Kalau tahun ini, kalau tidak salah 40 derajat Celcius ke atas, ya. Bisa antum bayangkan, ya. Apalagi kalau kita tidak terbiasa, ya. Harus tahan, dan hal yang paling dibutuhkan adalah memberikan minum atau mendapatkan minuman. Kalau di sana sering ada sabil, ya. Sabil itu artinya minuman yang gratis, ya, orang yang bagi-bagi, ya. Dan itu ada sejak dahulu, dan itu telah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Aja'altum siqayatal hajj, ya. Allah sebutkan tentang orang yang siqayatul hajj, memberikan minum kepada jamaah haji, dan orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Itu adalah antara amalan-amalan yang mulia, walaupun tidak lebih afdal daripada orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah lebih besar pahalanya, tapi di antara amalan yang afdal juga adalah orang-orang yang memberikan minum kepada jamaah haji dan berkhidmat kepada orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke Makkah. Dan ini yang salah satu dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Di sini dalam hadisnya dikatakan Abbas bin Abdul Muttalib ista'zana, minta izin kepada Nabi SAW. Dan kata-kata minta izin inilah yang merupakan dalil paling kuat dari jumhur untuk mengatakan wajibnya mabit di Mina. Apa wajib istidlalnya? Kenapa sampai dikatakan wajib? Karena kalau dia hanya, tanda kutip ya, kalau dia hanya sunnah, tidak wajib, maka tidak perlu minta izin, ya, karena tidak harus dikerjakan. Maka ketika kita tidak kerjakan, tidak perlu kita minta izin. Namun karena mereka tahu, Abbas bin Abdul Muttalib dan para sahabat tahu bahwa mabit di Mina suatu kewajiban, sehingga yang tidak sempat atau ada yang uzur untuk tidak mabit di sana perlu minta izin kepada Nabi SAW. Ini wujud istidlalnya, ya. Dan ini yang dipandang oleh banyak ulama kita. Ista'zanal Abbasu ibnu Abdul Muttalib Rasulullah. Ini perlu difahami, ya, bagi yang belajar bahasa Arab. Ista'zana itu tidak membutuhkan harful jar, ya, ta'adda bi nafsihi. Ista'zana at-tilmizu al-mudarrisa. Tidak perlu bilang ista'zana at-tilmizu minal mudarrisi, tidak. Tapi dikatakan ana asta'zinuka ya ustaz, ya, ana asta'zinuka. Tidak perlu dengan harful jar, kecuali jika dia mau ketemu, karena ana asta'zinhu ala muqabalati atau ala ziyaratihi, itu artinya mau ketemu, ya. Tapi hukum asal kalau minta izin tidak perlu ada harf jar, ya, ta'adda bi nafsihi. Abbas bin Abdul Muttalib ini memang adalah orang khusus yang bertugas untuk memberikan minum kepada orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Dan antum tahu, ikhwas sekalian, sampai hari ini orang-orang yang bertugas di Masjidil Haram itu tidak sembarangan. Itu keturunan memang ada orang yang sejak dahulu memang telah berkhidmat, nenek-nenek mereka, kakek-kakek mereka sejak dahulu. Maka orang-orang yang menjaga Masjid Haram, orang yang diberikan tugas untuk memakaikan sarung pakaian atau kain di Masjid Haram, dan orang yang memegang kunci Masjid Haram itu turun-temurun, dan memang ada orang-orangnya, tidak sembarangan orang, ya. Dan antum mungkin melihat postingan, ya, berapa hari yang lalu, mungkin pekan lalu, syekh yang bertahun-tahun beliau memegang kunci Masjidil Haram wafat rahimallahu taala, ya, setelah ibadah haji yang barusan. Itu dari turunan beliau sejak dahulu, ya. Dan untuk memberikan minum di Masjidil Haram, ulama kita mengatakan ini dulu dari Bani Hashim, dan dari kalangan Bani Hashim ini untuk Abbas bin Abdul Muttalib, dan itu turun-temurun anak-anak beliau hingga mungkin hari ini, ya, di antara mereka yang paling berhak untuk menyediakan air minum kepada orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Walaupun untuk hari ini masalah memberikan minum ini, karena ini majalnya
luas, ya kesempatan ini lebih terbuka lebar, maka ya hari ini begitu banyak orang yang siap untuk mendistribusikan air minum ya untuk membantu orang yang kehausan. Namun hukum asal yang berikan minum di sana di Masjid Haram itu adalah pada keluarga Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Beliau minta izin untuk tetap bisa mabit di Makkah, ya mabit di Makkah, agar tetap dia bisa melaksanakan tugasnya yang seperti biasa. Kata-kata mabit artinya di malam-malamnya. Nanti kalau mau melempar jumrah besoknya, ya datang lagi ke Mina, ya datang lagi ke Mina. Jadi intinya mesti mabitnya di Minanya, ya mabit di Minanya. Dan maksud dari mabit adalah pada malam harinya. Biar antum siang ada terus di Mina, tapi kalau malam harinya antum tidak nginap, tidak dinamakan mabit, ya tidak dinamakan mabit. Dan kita sudah pernah bahas ya bahwa yang dimaksudkan mabit, apa yang dimaksudkan mabit? Apakah harus satu malam penuh atau bagaimana? Ya. Bisa setelah tengah malam. Bisa setelah sampai setengah malam. Sampai melewati tengah malam. Lewati tengah malam, ya. Bisa melewati tengah malam, ya. Jadi ada waktu ya, qistan min waqtil lail, ya ada waktu dari waktu malam, tapi berdasarkan hadis-hadis yang ada, yang benar bukan sekedar ada sebagian malam, tapi sebelum tengah malam kita sudah cabut, sudah kita tinggalkan, itu tidak benar. Harus kita tetap berada sampai tengah malam, baru setelah itu ketika ada uzur kita boleh meninggalkannya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara uzur yang dibolehkan adalah memberikan minum, dan juga siapa yang lalu kita bahas, mereka-mereka yang wanita atau kaum lemah yang yang mungkin ada kesulitan ya, itu dalam persoalan mabit ya di Musdalifah, ya bagi mereka-mereka yang menunggu sampai tengah malam lalu meninggalkan Musdalifah untuk bersiap-siap menuju melempar jamrah Aqabah. Adapun untuk di Mina ini khilaf ulama kita, apakah ini terkhusus untuk Abbas saja atau tidak? Kesimpulannya bahwa ini tidak terkhusus kepada Abbas dan juga berlaku kepada siapa yang mendapatkan tugas untuk mendistribusikan persoalan minuman, siqayah. Kemudian khilaf lagi, apakah khusus muhimmatus siqayah saja bisa diberikan uzur untuk itu? Dan tugas-tugas yang lain, orang yang tugas kesehatan umpamanya, atau tugas-tugas apa saja selain tugas siqayah, apakah boleh dikiaskan dengan siqayah ini? Ataukah ini memang harus difahami secara dalilnya, secara zatnya memang cuma siqayah saja? Sebagian ulama kita mengkhususkannya, ya, sebagian ulama kita mengkhususkannya. Namun Allah Ta'ala alam bahwa ini kembali kepada kebijakan Amir. Jika dia melihat ada seseorang yang memang sangat butuh dan perlu penugasan khusus, yang muhimmahnya tugasnya ini untuk kepentingan orang banyak dan memang diperlukan untuk standby, dia ada stay di Mekah, maka pada saat itu juga dia dibolehkan untuk tidak mabit di Mina, ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi bagi mereka yang tidak punya uzur seperti itu, maka ini tidak boleh dimudah-mudahkan, ya, tidak boleh dimudah-mudahkan. Ya, apalagi ada sekarang Mina Jadid, ya, artinya ini sudah diperluas, ini perluas, diusahakan, walaupun yang subhanallah, ya, saat sekarang jemaah haji ya, terus membludak, ya, jumlah yang sangat besar, sehingga ya ada saja di sana sini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Tapi insyaallah ya semua mereka itu selama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima setiap pengorbanan mereka dengan beberapa catatan-catatan tentunya, ya. Jemaah sekalian, ada satu hadis lagi yang kita mau bahas, ya. Bab sedekah, ya, secara singkat saja insyaallah. Fadhal. Babun fi sadaqati bi luhumil hadi wa juludiha wa jilaliha. Hadits Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. Ya, bab tentang fis sadaqah, bersedekah biluhumil hadyi, dengan daging-daging hewan kurban kita, wajuludiha, dan kulit-kulitnya, wajilaliha, dan jilal, ya, jilal itu jamak dari jillah, artinya semacam aksesorisnya, ya, seperti pakaiannya, ya, pakaian. Ada kadang hewan diberikan pakaian, ya, jadi pelananya atau dikasih pakaian, ya, untuk keindahannya, untuk menjaga dari dingin umpamanya, ya, kalau seperti kedinginan dikasih pakaian, ya. Itu juga bisa disedekahkan. Bab tentang bersedekah dengan daging-daging kurban yang telah kita korbankan dan kulit-kulitnya, dan juga dengan aksesoris apa saja yang ada pada hewan kurban tersebut. Hadisnya satu, hadis yang terkenal dan sangat penting untuk selalu diingatkan, utamanya kepada para penyembelih, ya, para penjagal. Hadis Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW memerintahkan beliau an yaquma ala budnihi, untuk melaksanakan kurban terhadap unta-untanya. Budun, ya, budun yang dimaksudkan sini adalah unta, ya, al-budunah. Dan kadang juga budun ini bisa diartikan secara lebih luas hewan kurban secara umum, termasuk diantaranya sapi atau kambing. Tapi hukum asal al-badanah itu adalah unta, ya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah Nabi SAW mewakilkan kepada Ali untuk meneruskan penyembelihan untanya. Ya, Nabi kita SAW menyembelih, membawa 100 unta. Lalu beliau menyembelih berapa? 63 seumur beliau, ya, sebanyak umur beliau. Kata ulama kita, Qadhi Iyad dan yang lainnya mengatakan ini isyarat bahwa beliau wafat dalam usia 63 tahun. Ya, ini karena ini amalan 1 tahun sebelum beliau wafat, ya, 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Ini bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Wafat beliau bulan Rabiul Awal, 3 bulan lagi, ya, beliau wafat setelah itu. Jadi ini diantara hikmahnya, beliau menyelesaikan kurban 63 beliau sembelih, ya, Masya Allah. Ini 63, ya. Biasa kita kalau di Istiba kan 31, ya. Siapa penjagal terbanyak di Istiba? Ya. Siapa? Siapa paling dia? Ustaz Samsul, ya. Ya. Berapa kira-kira? 20. 10, ya. Banyaklah, ya. 20 sudah lumayan. Ya, ada biasa ikhwan bilang, alhamdulillah saya ini sudah dengan parang saya ini, alhamdulillah tanpa diasah lagi sudah menjagal sekitar 20, ya. Rekor 30. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai 63, ya. Nanti 37-nya disempurnakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dan ini ulama kita mengatakan bolehnya diwakilkan, ya, bolehnya diwakilkan. Ini di antara dalil bolehnya diwakilkan jika ada hal-hal tertentu, ya, entah karena mungkin sudah capek, ya, atau ada sebab-sebab yang lain, ya, atau paling tidak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau tunjukkan bahwa hal itu dibolehkan, ya, dibolehkan, ada perwakilan. An yakum ala budunihi, lalu wa an yaqsima budnahu kullaha, dan beliau amanahkan untuk dibagikan saja. Ini kan sebenarnya ada haknya, ya, ada haknya untuk dia konsumsi, ada haknya untuk orang lain dia sedekahkan atau hadiah, tapi beliau amanahkan untuk dibagikan saja semuanya. Luhumaha, dagingnya, wa juludaha wa jilalaha, dagingnya dan kulitnya dan aksesorisnya. Dan ini dalil bahwasanya tidak boleh menjual. Artinya kita yang punya hewan kurban, ketika kita kurbankan, maka itu semua kita ikhlaskan kepada Allah. Tidak boleh ada sedikit pun yang kita jual.
Adapun orang yang kita sudah berikan hadiahkan, boleh dia jual? Boleh atau tidak? Boleh ya. Yang tidak boleh menjual adalah pemilik hewan kurban, yaitu pemilik. Baik dagingnya. Jadi dia umpamanya dia sudah sembeli, dia sudah bagi-bagikan kepada orang yang butuh sedekah, ya. Kemudian dia hadiahkan. Lalu di rumahnya masih banyak daging. Kita tidak butuh ini, ya. Jadi gimana? Ya, kita sudah tunaikan, kita sudah bagi-bagi juga cukup banyak kita bagi-bagi. Kita juga tidak mau makan ini karena masih banyak juga. Bagus kita jual lagi, ya. Itu tidak dibolehkan, tidak boleh dijual, ya. Kalau begitu gimana? Sedekahkan lagi, ya. Atau hadiahkanlah lagi. Tidak boleh dijual sedikit pun apa saja, ya. Entah dagingnya, kulitnya, tanduknya, matanya, ya, kikilnya atau bajunya dan seterusnya. Wala yu'ta fi jizaratiha, dan tidak boleh diberikan kepada jizarah. Jizarah itulah jazar, kepada mereka-mereka yang melakukan penjagalan, mereka-mereka yang telah diamanahkan. Dan ini menunjukkan bahwa ada saja, ya, penyewaan semacam itu. Ada saja di mana orang-orang yang dikhususkan untuk menjagal atau menyembelih hewan-hewan kurban. Orang semacam itu tidak boleh diberikan sedikit pun dari hewan-hewan kurban tersebut. Ulama kita menjelaskan maksudnya adalah tidak boleh diberikan dalam bentuk upah, ya, dalam bentuk upah. Jadi tidak boleh kita bilang, kan biasa ada penjagal itu bilang, tidak usah bayar saya, kulitnya saja, ya, tidak usah bayar, cuma kulit saja, saya yang ambil semua kulitnya, ya. Atau tidak usah bayar, dagingnya saya semua. Tidak ada kayaknya, ya. Kalau dagingnya semua, siapa dibagi-bagi, ya. Jadi ada biasa bilang tidak usah diupah, tapi dia mau bagian-bagian tertentu dari hewan tersebut. Kalau ada syarat seperti itu, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan diberikan kepada penjagal sesuatu dari hewan kurban kita sebagai upah baginya. Kalau gitu kasihan, tidak ada mereka dapat dari hewan yang dia sudah sembelih, ya, bahkan dia juga kuliti. Ulama menjelaskan boleh dalam bentuk hadiah. Jadi boleh dalam bentuk hadiah, tapi jangan dia syaratkan hadiah itu semau kita, ya. Jadi ulama kita mengatakan kenapa dia boleh hadiah? Karena kalau orang lain saja, orang yang cuma nonton-nonton, kan ada orang cuma nonton-nonton, ya. Sebagian cuma penonton yang baik, ya. Nonton, masya Allah, dibanting, masya Allah, tidak ada dia kerja. Itu berhak kita kasih hadiah, ya. Dan ada juga yang berhak kita sedekahkan. Kalau mereka saja berhak dihadiahkan, maka apatah lagi yang sudah capek-capek, ya. Bisa kita hadiahkan, tapi sekali lagi bukan dalam bentuk upah kepada mereka, ya, bukan dalam bentuk upah kepada mereka. Kalau upah tidak boleh sama sekali. Dan ini diajarkan bagaimana keikhlasan, ya, keikhlasan dalam berbuat, bahwa ini kita lakukan, semua orang yang ikut terlibat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pemiliknya maupun mereka orang-orang yang sekadar, ya, orang-orang yang sekadar untuk menyembelih. Terakhir yang perlu untuk kami jelaskan, masalah sedekah udhiyah ini disebutkan dalam bab tentang apa? Haji, tentang haji. Apa sebenarnya hukum udhiyah bagi jamaah haji? Apakah juga dianjurkan atau tidak? Pendapat yang sahih, wallahu alam, bahwa tidak disunnahkan, tidak dianjurkan, ya, untuk melakukan haji, ya. Sebenarnya ada khilaf dari ulama kita, ya. Abu Hanifah dan Imam Malik cenderung mengatakan tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Dalam artian orang yang jamaah haji itu ada amalan khususnya, maka tidak perlu dia berkurban. Karena orang jamaah haji itu mereka pada hari itu melakukan berbagai macam ibadah-ibadah, dan di antaranya yang mereka tidak lakukan adalah solat Idul Adha. Jamaah haji itu tidak solat Idul Adha, ya. Makanya ada biasa jamaah haji yang salah, ya. Jamaah haji bilang, kita ini haji, masa kita tidak sholat Idul Adha? Dia merasa berdosa kalau Idul Adha, ya. Sehingga kadang dia lari dari rombongan, orang sudah mau pergi lempar jamrah Aqabah, yang mereka, kita pergi sholat dulu, ya, sesudah khotibnya, ya. Merasa bersalah kalau tidak ikut khutbah Id,
Idul Adha atau salat Idul Adha. Padahal dia sebenarnya ada amalan khususnya, dia yang salat Idul Adha itu yang bukan jamaah haji. Ya. Karena tidak disyariatkan jamaah haji untuk salat Idul Adha, maka juga tidak dianjurkan untuk udhiyah. Karena Allah mengatakan fasolli li rabbika wanhar, dan salat Idul Adha lah dan berkurbanlah. Jadi dia sangat ada kaitan yang sangat erat antara salat Idul Adha dan kurban. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan man lam yudhi man wajada lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang mampu punya keluasan untuk berudhiyah lalu tidak mau berudhiyah, tidak usah dekat-dekat salat Idul Adha sama kami. Ya, orang yang tidak mau berkurban pada mampu, tidak usah salat Idul Adha bersama kami. Ini beliau fahami ya. Walaupun ini hadis ini sebagian mengatakan marfu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi pendapat yang lebih kuat dialah mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan orang yang mampu udhiyah tapi tidak mau, tidak usah salat Idul Adha sekalian. Ya. Itu untuk menzajar ya, menegur orang yang tidak mau. Jadi memang ada korelasi yang kuat antara salat Idul Adha dan kurban. Karena itu pendapat jumhur mengatakan orang yang haji itu tidak dianjurkan untuk berudhiyah. Dan adapun Imam Ahmad mengatakan boleh berudhiyah. Dan mazhab dari Imam Syafi'i, dan ini juga yang sepertinya dipegang oleh umumnya masyarakat kita, bahwa tetap disunnahkan, tetap dianjurkan ya. Nah, ini ada memang pandangan seperti itu, namun jumhur memandang tidak dianjurkan. Lalu bagaimana, apakah kurang ya? Makanya kadang kita mengatakan kalau kita sudah haji, sebaiknya kalau kita punya harta, berikan saja kepada orang-orang di negeri kita yang tidak sempat haji untuk berkurban ya, berkurban. Merekalah yang berkurban. Kita jamaah haji tidak usah. Apatah lagi kalau jamaah haji kita haji tamattu atau haji qiran. Kita memang sudah ada dam khusus ya, ada bukan dam ya, bukan dam dalam artian denda yang harus kita sembelih, tapi ada sembelihan ibadah kita dengan tamattu kita atau qiran kita. Itu perlu dijelaskan ya, karena jangan difahami ketika disebutkan masalah udhiyah ini beriringan dengan haji, maka seakan-akan dia dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jamaah haji harus juga berkurban ya. Jadi paling tidak dikatakan boleh ya, namun jika tidak dilakukan maka insyaallah itu lebih tepat, karena ada ibadah yang lebih afdal yang sedang mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.